Ayo sinau supaya tidak dungu. Halo guys, saya lanjutkan lagi pembahasan tentang analisa laporan keuangan. Sekarang saya ingin menjelaskan mengenai profil laporan laba rugi. Ya. Nah, laporan laba rugi ini ada beberapa macam, ya. Maksudnya laba rugi untuk perusahaan jasa tentu sangat berbeda dengan laba rugi untuk perusahaan industri. Demikian juga laba rugi untuk perusahaan dagang. Nah, kita coba sekarang saya berikan profil atau bentuk dari laporan laba rugi untuk perusahaan jasa. Misalnya perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa servis. Ya. Yang pertama tentu saja adalah pendapatan, bukan penjualan ya. Karena kalau jualan itu harus ada item atau ada barang yang diserah terimakan. Tetapi kalau jasa kan ada pekerjaan yang kita kerjakan. Misalnya jasa servis AC misalnya. Atau jasa servis kapal pesiar misalnya kalau yang besar. Ya. Yang pertama adalah pendapatan atau revenue. Nah, di situ terus dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan itu. Karena kenapa di sini tidak ada HPP? Karena pekerjaan itu sifatnya adalah jasa. Ya. Jadi setelah pendapatan, kemudian dikeluarkan nih ada biaya operasional misalnya, ya, biaya tenaga kerja, upah dan gaji. Kemudian ada lagi biaya penyusutan, biaya promosi misalnya. Kemudian ketemu pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya, ketemunya adalah laba bersih. Ini profil laporan laba rugi untuk perusahaan jasa. Kemudian profil laporan laba rugi untuk perusahaan dagang. Nah, bedanya kalau perusahaan dagang ini kan harus beli dulu barang yang ingin kita jual. Contoh misalnya perusahaan PT ABC adalah perusahaan dagang dalam bidang obat-obatan misalnya. Jadi tentu saja sebelum menjual, PT ABC pasti akan membeli dulu, yaitu apa? Obat-obat yang akan dipasarkan nanti. Nah, bedanya dengan perusahaan industri, kalau perusahaan dagang ini membeli dalam bentuk barang yang sudah jadi dan langsung dijual tanpa merubah bentuk. Jadi kalau tadi beli obat, jualnya juga obat. Ini beda dengan perusahaan industri. Kalau perusahaan industri itu membeli bahan baku, dijualnya barang jadi. Ini lebih sulit, lebih kompleks. Mari kita tengok. Misalnya istilahnya juga bukan lagi pendapatan. Istilahnya adalah penjualan, karena jualan, yaitu jualan item yang namanya obat. Ya, laporan laba ruginya adalah yang pertama adalah penjualan. Kemudian yang kedua adalah HPP. HPP itu apa? Yaitu harga pokok berapa barang atau obat tadi yang kita beli. Contoh misalnya saya beli obat batuk misalnya. Waktu saya beli dari PBE, dari perusahaan farmasi, satu botol obatnya harga belinya adalah 100.000. Nah, saya perlu margin laba 20%. Makanya penjualan saya adalah 120.000. Nah, 120.000 itu merupakan penjualan, 100.000-nya merupakan HPP. Sehingga penjualan 120 dikurangin HPP 100 ketemunya adalah margin laba atau dalam bahasa umumnya disebutnya laba kotor atau laba bruto 20.000.
Nah, kemudian di dalam operasional perusahaan sehari-hari, kita tentu saja ada tenaga kerja, ada kendaraan, ada rumah atau gedung yang tempat kita beraktivitas. Ya, itu semuanya ada biaya-biaya yang harus kita bebankan dalam laporan laba rugi. Pertama misalnya adalah biaya gaji pegawai. Ya, berapa orang. Kemudian apalagi biaya bensin untuk kendaraan. Apalagi biaya penyusutan ruko atau gedung tempat kita beraktivitas, yaitu biaya penyusutan. Kalau misalnya kita sewa rukonya satu tahunnya 12 juta, berarti satu bulannya 1 juta, yaitu 12 juta dibagi 12 bulan. Biaya sewa. Kemudian apa lagi? Biaya mungkin untuk penagihan, yaitu untuk kolektornya kita harus memberikan bensin, harus memberikan kendaraan, yaitu biaya kendaraan. Baru tadi laba kotor atau laba bruto dikurangi dengan biaya operasional atau biaya usaha, lalu ketemunya laba bersih. Beda ya, profil laporan laba rugi untuk perusahaan jasa berbeda dengan untuk perusahaan dagang, karena ada unsur HPP-nya. HPP tadi apa? Yaitu berapa barang pada waktu kita beli. Sedangkan penjualan adalah berapa kita harga jual yang kita berikan. Nah, yang ketiga adalah laporan laba rugi untuk perusahaan industri atau manufaktur. Nah, industri itu adalah sifatnya atau karakteristiknya adalah merubah bahan baku menjadi barang jadi. Misalnya kita pabrik tekstil, kita beli kapas misalnya, atau kita beli benang, kemudian kita tenun menjadi kain. Jadi berubah, bahan bakunya adalah benang, barang jadinya adalah kain. Waktu kita beli, kita adalah benang, kita menjualnya adalah dalam bentuk kain. Nah, untuk merubah atau merubah dari benang menjadi kain tadi, ada satu proses namanya proses produksi. Nah, di dalam proses produksi ini kita harus melibatkan satu departemen yang namanya akuntansi biaya. Nah, disinilah peran ataupun fungsi dari cost accounting. Yaitu apa? Untuk menghitung berapa harga pokok produksi satu unit atau satu jar kain. Nah, ini kita menarik karena laporan laba rugi industri ini cukup complicated ya. Karena harus ada divisi costing, harus ada divisi accounting. Dari costingnya adalah menghitung berapa material yang digunakan, berapa biaya tenaga kerja, dan biaya overhead produksi. Sehingga ditemukan harga pokok produksi per satu jar kain. Dalam contoh tadi adalah perusahaan tekstil. Jadi komposisinya atau performan laporan laba ruginya adalah mulai yang pertama adalah penjualan, kemudian di situ ada harga pokok produksi, ya, harga pokok produksi. Setelah itu harus ada lagi harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Harga pokok produksi kita ambil dari departemen accounting atau departemen costing atau departemen biaya. Kemudian kita gabungkan dalam laporan laba rugi dalam bentuk harga pokok penjualan. Sama setelah harga pokok penjualan dikurangi harga pokok penjualan, ketemunya adalah laba kotor, dikurangi dengan biaya, ketemunya adalah laba bersih. Demikian pembahasan kita tentang analisa laporan keuangan pada sesi pertama dan sesi kedua ini. Nanti kita lanjutkan bagaimana teknikal untuk menganalisis sebuah laporan keuangan. Dan sesi berikutnya, kemudian kita membuat interpretasi atau membuat analisis. Ini kalau performa neraca seperti ini menandakan seperti apa atau trennya seperti apa. Ya. Ini nanti kita akan bahas dalam sesi-sesi berikutnya. Demikian kurang dan lebih
Mohon maaf, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.